Orang hina. Kau bohong. Gadis seperti itu sangat pantas mendampingi kehinaan dan kerendahanmu. Kau ingin tahu gadis yang mengisi hatiku? Ia gadis yang mulia dan agung. Bulan purnama tak layak disandingkan dengannya. Wajahnya sangat cantik dan mempesona. Matahari tak mungkin dapat mendampinginya agar bisa dijadikan padanan. Ia keturunan orang-orang leluhur dan terhormat. Tak ada seorang pun di negeri ini yang sanggup menyaingi kemuliaannya. Ia adalah gadis yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kau ingin tahu? Ia adalah putri jazirah ini, Zen. Kata Mamu berapi-api. Ia masih ingin meluncurkan kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi pangeran menyela garang. Lantas, apakah karena itu kau tidak malu berkata semaumu di istanaku? Orang rendah. Kemudian pangeran menoleh pada pengawal-pengawal yang berdiri tegap. Apalagi yang kalian tunggu? Teriaknya lantang. Cepat ke sini. Penggal kepala orang yang pandai bersilat lidah ini. Tiba-tiba Bakar melihat Zen. Gadis itu berdiri bersama dayang-dayang di depan jendela di salah satu bangsal. Penuh keingintahuan menyaksikan jalannya permainan catur. Mereka berada di arah belakang Mamu. Seketika Bakar memberikan usul kepada pangeran. Tuanku, apakah tidak perlu tuanku bertukar tempat dengan lawan main tuanku? Sebagaimana lazimnya dalam permainan catur. Pangeran dan Mamu kemudian bertukar tempat. Tak ada yang menyadari bahwa tujuan Bakar sebenarnya adalah untuk memperdaya Mamu. Sebab beberapa saat setelah permainan kembali dilanjutkan, tanpa sadar kedua mata Mamu menerawang ke arah dinding bangsal di hadapannya. Di sana, dilihatnya Zen berdiri dan menatapnya tajam. Pikiran Mamu mulai kacau. Bagaimana ia bisa memusatkan perhatian pada permainan untuk mengalahkan pangeran jika kedua matanya selalu terpaku memandangi jendela. Mamu menjalankan pion prajurit dan kuda tanpa perhitungan tepat. Prajurit sering dikorbankan untuk mempertahankan kuda. Bahkan menteri dan raja sering berjalan serampangan. Akibatnya pangeran dengan mudah mengalahkan Mamu 5 kali berturut-turut. Permainan itu berakhir dengan penobatan pangeran sebagai pemenang. Pangeran kembali ke singgasananya. Mamu duduk terpaku, gelisah dan malu. Oh ya Mamu, ingatkah kau pada persyaratan yang sudah kita sepakati? Tanya pangeran sambil menatap Mamu dengan pandangan yang tidak bersahabat. Tidak lupa tuanku. Silahkan tuanku bertitah sesuai keinginan tuanku. Jawab Mamu dengan perasaan beraduk-aduk. Marah, malu, merasa tertipu berkumpul menjadi satu. Dengan menatap pangeran mulai mengutarakan keinginannya. Tentu kau tahu aku tidak akan meminta hartamu untuk memperkaya diri. Atau aku meminta kedudukan yang bisa mengangkat derajatku. Aku hanya ingin tahu rahasia hatimu. Ceritakan padaku. Katakan, siapa nama gadis yang telah menjadi kekasih hatimu? Akan kulihat. Kalau ia memang sepadan dengan dirimu, aku sendiri yang akan menikahkanmu. Mamu diam. Ia mencoba mencerna lebih jauh maksud kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pangeran. Bakar memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tuanku, mungkin Mamu malu mengungkapkan siapa gadis yang dicintainya itu. Hamba pernah melihat kekasih Mamu 1 kali.
Ia budak yang jelek, hitam, dan cacat. Gadis seperti itu memang tidak pantas dibicarakan di majelis pangeran ini. Mamu sangat marah mendengar fitnah yang disampaikan oleh Bakar itu. Harga dirinya diinjak-injak. Urat-urat nadi kebesaran dan kemuliaan dirinya bergerak-gerak kuat. Akal sehatnya tertutup. Mamo sudah lupa dirinya berada di hadapan pangeran dan orang banyak yang memadati bangsal. Orang hina. Kau bohong. Gadis seperti itu sangat pantas mendampingi kehinaan dan kerendahanmu. Kau ingin tahu gadis yang mengisi hatiku? Ia gadis yang mulia dan agung. Bulan purnama tak layak disandingkan dengannya. Wajahnya sangat cantik dan mempesona. Matahari tak mungkin dapat mendampinginya agar bisa dijadikan padanan. Ia keturunan orang-orang leluhur dan terhormat. Tak ada seorang pun di negeri ini yang sanggup menyaingi kemuliaannya. Ia adalah gadis yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Kau ingin tahu? Ia adalah putri jazirah ini, Zen. Kata Mamu berapi-api. Ia masih ingin meluncurkan kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi pangeran menyela garang. Lantas, apakah karena itu kau tidak malu berkata semaumu di istanaku? Orang rendah. Kemudian pangeran menoleh pada pengawal-pengawal yang berdiri tegap. Apalagi yang kalian tunggu? Teriaknya lantang. Cepat ke sini. Penggal kepala orang yang pandai bersilat lidah ini. Ia harus menjadi pelajaran bagi yang lain. Sebelum pengawal-pengawal itu meringkus Mamu, 3 orang pendekar bersaudara tampil ke muka. Nama mereka Hamam, Said, dan Komah. Mereka sengaja diundang oleh Bakar. Di tangan mereka tergenggam pedang yang berkilat-kilat. Tajudin tercengang melihat mereka bergerak mendekati Mamu. Dengan sigap ia melompat ke tengah-tengah antara ketiga pendekar dan Mamu. Jangan bergerak, orang-orang bodoh. Tetap di tempat kalian. Kalian tidak mabuk dan tidak gila sehingga kalian bisa mengabaikan kekuatan kami. Apakah kalian lupa? Ini adalah kekuatan kami yang akan kalian hadapi. Kalian boleh menyentuh Mamu setelah aku tumpahkan darah kalian. Dan niscaya kalian akan menjadi jembatan bagi ratusan orang-orang kalian lainnya. Tajudin menoleh pada pangeran. Kecuali pangeran. Beliau bebas bertindak sesuai yang beliau inginkan. Tajudin kemudian diam. Semua orang juga diam membisu. Pengawal-pengawal menggumam. Mereka semua berdebar-debar menunggu keputusan pangeran. Lalu pangeran berjalan ke arah Mamu dan mengikat sendiri tangan Mamu untuk dibawa ke penjara. Tajudin dan kedua saudaranya tetap diam 1000 bahasa. Mereguk kejadian yang teramat pahit itu. Mereka merasa tuba telah mengalir ke dalam hati mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran sudah meringankan hukuman Mamu. Dari penggal menjadi tahanan penjara. Mereka tidak boleh bersikeras lagi untuk menentang keputusan pangeran. Di lain kesempatan mereka masih punya peluang untuk membebaskan Mamu. Terutama ketika pangeran sudah tenang dan amarahnya telah reda. Pertemuan itu usai. Sementara orang-orang pergi membawa keheningan dan kesedihan. Mamu pergi menuju kungkungan terali besi di penjara bawah tanah.